Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa, tanggal 1 April, judulnya Daniel, sembunyikanlah firman itu. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Dalam Daniel 12 ayat 4, Tuhan mengatakan kepada Daniel agar sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian di Wahyu 22 ayat 10 dikatakan, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari Alkitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Tidak jarang mendengar pengkhotbah menggunakan Daniel 12 ayat 4 untuk memprediksi kebangkitan pengetahuan teknologi dan ilmiah sebelum kedatangan Kristus. Banyak juga yang menggunakannya untuk menggambarkan kemajuan dalam perjalanan cepat yang telah terjadi selama sekitar 1 abad terakhir. Banyak buku kita telah mengambil pendekatan ini, meskipun interpretasinya tentu masuk akal. Itu mungkin juga berarti sesuatu yang lain. Mari lihat kembali Daniel 12 ayat 4. Instruksi malaikat kepada Daniel dimulai dengan perintah untuk sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu. Subjek yang dibahas adalah kitab Daniel itu sendiri. Kemudian, mungkinkah pengetahuan yang tiba-tiba meningkat pada akhir zaman adalah pengetahuan tentang kitab Daniel itu sendiri? Hal ini membuat kitab Daniel agak berbeda dengan Wahyu, karena Yohanes diberitahu supaya jangan memeteraikan kitabnya, ditulis dalam Wahyu 22 ayat 10. Wahyu dimaksudkan untuk dipahami sejak awal, karena waktunya sudah dekat. Sebaliknya, Daniel akan dipahami dengan lebih jelas pada satu titik di masa depan yang masih jauh dari zaman Daniel. Selama berabad-abad, banyak pemikir Kristen yang baik berusaha menjelaskan kitab Daniel, dan beberapa membuat kemajuan besar. Pemahaman tentang Daniel meningkat pesat. Bagaimanapun, setelah berakhirnya nubuatan 1260 tahun yang berakhir pada tahun 1798, ketika banyak penafsir di seluruh dunia mulai sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu yang spektakuler akan terjadi sekitar tahun 1843. Namun, yang paling menonjol diantaranya adalah William Miller, yang khotbahnya meluncurkan pergerakan besar Advent di abad ke-19 dan memulai rangkaian peristiwa yang akan melahirkan gereja yang sisa dan pemahaman yang jelas tentang pekabaran 3 malaikat. Kelahiran pergerakan global kita, dengan kata lain, merupakan penggenapan nubuatan Daniel bahwa pengetahuan akan bertambah pada akhir zaman. Sebaliknya, dan tanpa menghakimi keselamatan orang lain, pikirkan tentang masa kegelapan yang ada di dalam kekristenan. Sesuatu yang mendasar seperti Sabat hari ke-7 yang didirikan di Eden, namun diabaikan, bahkan dikesampingkan demi mendukung hari Minggu, satu hari yang berakar pada kekafiran Romawi. Atau pikirkan ketidaktahuan total tentang kematian, dengan sebagian besar orang Kristen mempercayai gagasan kafir bahwa orang mati segera pergi ke kehidupan lain, yang bagi sebagian orang juga berarti neraka yang menyala-nyala selamanya.
Sebaliknya, kita harus sangat bersyukur dan rendah hati untuk pengetahuan tentang kebenaran. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Wahyu pasal 7. Tuhan memberkati kita semua.